Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keragaman yang dimiliki Indonesia mulai dari suku, kuliner, bahasa, adat, pariwisata, kesenian, hingga fauna. Salah satunya tradisi Idul Fitri di Bengkalis bernama Baraan. Tradisi Baraan merupakan menjadi ciri khas perayaan Idul Fitri di Bengkalis, Provinsi Riau. Baraan yang dilakukan oleh masyarakat Bengkalis yang merupakan kegiatan kunjungan mengunjungi jirang tetangga secara beramai-ramai pada saat memasuki bulan Syawal. Mengunjungi sanak saudara, memohon maaf pada teman dan sahabat menjadi agenda utama setiap Lebaran Hari Raya Idul Fitri setiap Muslim usai sebulan penuh berpuasa di Ramadan. Di kalangan Melayu Riau, terutama di Pulau Bengkalis, ada sebuah tradisi turun-temurun hingga kini masih dikerjakan saat Lebaran Idul Fitri. Tradisi itu barangkali membuat setiap perantauan ingin kembali pulang ke Pulau Bengkalis setiap Lebaran tiba. Tradisi melekat erat dan merekat tali persaudaraan antar sesama. Secara harfiah, Baraan mirip dengan halal bihalal jamak dilakukan masyarakat Nusantara. Tapi di Bengkalis, Baraan dilakukan begitu juga halal bihalal. Baraan bisa dilakukan sejak 1 Syawal. Di beberapa tempat, Baraan juga punya sebutan lain sebagai rombongan, dilakukan hingga sepekan lamanya. Baraan merupakan kegiatan sekelompok orang berada di satu lingkungan dusun, RW atau RW yang sama dan saling mengunjungi secara bersamaan pula satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat Melayu Bengkalis, Baraan berarti rombongan, tak mengenal tua muda, laki-laki perempuan. Mereka berborongan mendatangi rumah tetangga untuk bersilaturahmi saling memaaf-maafkan. Bagi laki-laki parubaya kini masih aktif sebagai tenaga pendidik pada daerah terpencil di Kecamatan Bantan mengatakan, manfaat Baraan saat Lebaran begitu nyata dirasakan. Dengan silaturahmi, rasa persaudaraan makin erat dan tak ada lagi permusuhan serta kebencian. Dalam kunjungan Baraan, pemuda juga mendapat sambutan spesial dari tuan rumah. Mereka dapat menikmati sajian makanan yang dihidangkan untuk disantap bersama. Kebersamaan itu menambah meriahnya kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri. Sedikitnya sebanyak 20 rumah harus dikunjungi di RT tersebut. Secara bergantian, mereka akan saling mengunjungi dan bermaaf-maafan. Setiap satu rumah untuk kegiatan doa, bercengkrama dengan tuan rumah, serta mencicipi hidangan menghabiskan waktu antara 7 hingga 12 menit. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari kemenangan telah tiba. Dalam beningnya hati ada secul benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalanya hilaf tak sengaja. Dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan segala silap dan salah. Saya Haji Abdul Wahid, Ketua Pejuang Subuh Provinsi Riau, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun 2022 Masehi. Hari Zapin dari Melayu, hitungan langkah jadi 8. Bulan Syawal sudah bertemu, untuk semua salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara merayakan hari kemenangan biasanya dilakukan dengan saling bermaaf-maafan. Selain berkumpul, biasanya tempat wisata menjadi salah satu tujuan selanjutnya untuk berlibur bersama keluarga. Taman Satwa Kasangkulim Zoo yang berada di Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar menjadi salah satu tempat wisata keluarga pilihan saat hari Lebaran. Taman Marga Satwa Kasangkulim atau yang lebih dikenal dengan Kebun Binatang Kasangkulim merupakan satu-satunya kebun binatang yang ada di Provinsi Riau. Kebun binatang ini dibuka sejak tahun 1991 yang berlokasi berada di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar.
Kebun binatang dengan luas lahan 10 hektar ini menyimpan banyak koleksi hewan seperti elang bondol, ular sanca berukuran besar, binturong, kuda nil, beruang madu, landak, burung kasuari yang mempunyai bulu yang sangat cantik, macan dahat, tapir Asia, orangutan, dan burung kakak tua, singa, buaya, monyet, gajah, kuda, beruang, dan masih banyak lagi. Selain dapat mengenali berbagai binatang, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas permainan seperti andong, bebek kayu, papan seluncur, ayunan, kolam pancing, dan kolam renang, bahkan outbound. Kedepan, inovasi-inovasi terus ditingkatkan. Bahkan keluhan pengunjung selalu menjadi perhatian serius manajemen KKZ untuk menjadi atensi yang perlu direalisasikan. Kasam Kulim Zoo taman satwa satu-satunya di Provinsi Riau dan telah menjadi ikon wisata bumi lancang kuning. Ditambah lagi tempat ini masuk lembaga konservasi dari BBKSDA. Ditambah lagi tempat ini masuk lembaga konservasi dari BBKSDA. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Suratno SEMM, Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Tembilahan Riau. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Pekanbaru memiliki segudang tempat rekreasi wisata yang bisa memanjakan para wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Salah satunya adalah wisata alam mayang. Taman hiburan yang luas dan berkonsep rekreasi di alam terbuka ini pasti akan menyegarkan pikiran Anda yang selama ini disibukkan oleh rutinitas sehari-hari. Taman wisata alam mayang berada sangat strategis di pusat kota, tepatnya di Jalan Haji Imam Munandar kilometer 8, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Taman hiburan yang luas dan berkonsep rekreasi di alam terbuka ini pasti akan menyegarkan pikiran Anda yang selama ini disibukkan oleh rutinitas sehari-hari. Di tempat ini tersedia beragam wahana permainan yang cocok untuk didatangi bersama keluarga ataupun sebagai tempat reunian. Lokasinya yang luas dan terbuka membuat Anda akan leluasa menikmati hari libur di sini. Suasana di sekitar Taman Wisata Alam Mayang yang terasa begitu sejuk dan menyegarkan dengan adanya berbagai jenis pepohonan yang tumbuh dengan subur dan rindang mengelilingi areal objek wisata tersebut, menjadi alasan utama bagi wisatawan untuk mengunjungi juga menikmati suasana alam yang masih begitu alami. Di tengah suasana asri pepohonan yang rindang, Alam Mayang juga menyediakan beragam wahana permainan. Tak hanya untuk anak-anak, bagi orang dewasa pun tersedia. Terdapat kolam-kolam buatan berukuran besar dengan luas mencapai sekitar 18.560 meter dan dibagi kedalaman 3 buah kolam pada areal Taman Wisata Alam Mayang, serta dijadikan sebagai pusat hiburan wisata air, diantaranya yakni sepeda air, karpet ajaib, banana boat, bebek air, bogel, camper boat, becak, kereta naga, mandi bola, serta balon loncak. Selain wahana wisata air, Anda juga dapat melakukan berbagai permainan di alam terbuka lainnya, yakni berbagai permainan outbound seperti safari train, ATV, juga flying fox. Tak hanya itu, saat ini juga telah hadir berbagai fasilitas hiburan lainnya berupa wahana permainan atraksi di areal Taman Wisata Alam Mayang. Di antaranya shooting target, tembak reaksi, bom-bom kar, serta berbagai atraksi-atraksi lucu serta penuh hiburan dari badut dan topeng monyet. Anda juga dapat mengunjungi studio 3D di areal objek wisata tersebut.
Dengan luas lebih kurang 24 hektar, Anda dapat memancing sepuasnya dan hasil tangkapannya berupa ikan gurami, ikan lemak, ikan nila, dan sepat siam boleh dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Lebih menyenangkan lagi memancing bersama keluarga karena di areal kolam terdapat kantin kecil-kecilan. Lebih menyenangkan lagi memancing bersama keluarga karena di areal kolam terdapat kantin kecil-kecilan. Selain dijadikan sebagai tempat berlibur bersama keluarga, Taman Wisata Alam Mayang ini juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan gathering, live band, serta camping ground. Selain itu, di saat liburan tiba, pihak pengelolaan Taman Wisata Alam Mayang kerap memberikan berbagai hiburan menarik, seperti atraksi badut-badut, acara musik, dan lainnya. Tak hanya hebohnya, pada malam hari Anda dimanjakan dengan hiburan malam dengan pesta kembang api yang diadakan di tengah danau yang berada di tengah Taman Wisata Alam Mayang. Selain itu, di lokasi juga rutin ditiadakan karnaval alam, seperti peragam busana yang bermotifkan alam dan daun dan lain-lainnya. Rata-rata setiap permainan yang ada di tempat ini hanya berkisaran mulai dari 10.000 hingga 25.000 saja. Tiket masuk wisata yang dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore ini juga cukup terjangkau. Hanya Rp13.000 untuk dewasa, Rp7.000 untuk anak-anak. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 2 ditambah biaya masuk sebesar Rp3.000, sementara untuk mobil Rp5.000. Akomodasi untuk fasilitas penginapan, restoran, ataupun fasilitas hotel tertentu, Anda tidak usah ragu dengan spot wisata Pekanbaru ini. Karena lokasinya tidak jauh dari pusat kota, maka dengan mudah Anda bisa menjangkau berbagai hotel atau penginapan dengan pelayanan terbaik di kota ini. Tim Riau Raya TV melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar, pengajar praktek, guru penggerak Angkatan keempat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.